Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Praitno Berbagi yang akan membagikan informasi-informasi seputaran tentang kesejahteraan ya. Baik kenaikan gaji, tunjangan maupun berkaitan dengan THR dan gaji ke-13 ya. Nah, di sini saya hadir untuk menyampaikan bersama dengan para pensiunan ya. Ada informasi yang menggembirakan untuk para pensiunan bahwasanya ini ada rapat ya dengar pendapat RDP Komisi 11 DPR RI bersama PT Taspen ya Persero, yang ini berkaitan dengan upaya untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan para pensiunan melalui mengubah skema pensiunan ya, dan upaya dari DPR RI ya, terutama Komisi 11 ini untuk memantau ya, menyerukan mengenai dana pensiun ya yang dikelola oleh PT Taspen. Nah, ini harusnya memberikan pengaruh yang positif ya, yang mensejahterakan pensiunan. Tapi mari kita simak ya informasi selengkapnya. Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran ya langsung dari sumbernya. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu yang baru mendapatkan channel Praitno Berbagi, silakan untuk subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak informasi selengkapnya. Taspen itu DNA-nya cuma dua sebenarnya. Yang pertama adalah satu, pelayanan, yang kedua investment. Jadi poin-poin tersebut yang nantinya akan kita highlight di dalam presentasi kepada Komisi 11. Next slide please. Oke. Saat ini Taspen melayani 7.897 peserta, di mana peserta aktifnya adalah 4,7 juta dan prima pensiun adalah 3,1 juta. Gitu ya. Jadi span of control Taspen itu menyebar di 57 kantor cabang, 17.000 titik layanan, dan kita juga bekerjasama dengan 44 mitra bayar, dan juga kita menempatkan beberapa personel kita pada 128 titik layanan pada mall pelayanan publik yang saat ini juga bertransformasi menjadi mall pelayanan publik digital. Adapun layanan kami untuk saat ini adalah yang untuk memudahkan para pensiunan ASN, yaitu adalah layanan tambah dokumen, autentifikasi digital, Taspen An Hour online service, layanan antar pembayaran pensiun kepada para pensiunan yang tidak tersentuh oleh teknologi, layanan klaim otomatis, dan layanan klaim 1 jam. Nanti akan kita elaborate lebih lanjut dari layanan-layanan tersebut. Next. Nah, sejarah dan dasar hukum tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Pak Prima selaku Dirjen Bendaraan. Pengalihan pembayaran pensiun dari Kemenkyu kepada Taspen itu dimulai dari tahun 86 gitu ya, tapi baru roll out seluruhnya itu pada tahun 1990. Dan dasar hukum Taspen untuk ditunjuk sebagai pengelola program pensiun baik bersifat wajib maupun sukarela itu ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi kami bersama-sama dengan PT Asabri itu ada diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Adapun peserta Taspen adalah PNS Pusat, pegawai negeri daerah otonom, pejabat negara, termasuk di dalamnya adalah anggota DPR, dan penerima pensiun anggota ABRI sebelum 1 April 1989, juga para veteran. Next slide. Nah, program PT Taspen Persero sebenarnya ini terbagi dalam 4, cuman 2 yang besar, itu adalah THT dan pensiun.
gitu ya. Jadi untuk THT sendiri itu kalau kita ngelihat di sini iurannya adalah 3,25% dari gapok plus tunjangan gitu untuk masa perlindungan peserta aktif dan pensiun. Kemudian untuk pensiun ini 4,75% dikali gapok plus tunjangan keluarga. Itu pensiun masuk ke buku AIP atau akumulasi iuran pensiun yang kita kelola dan kita kembangkan. Kecuali ada klaim-klaim khusus dari Kemenkeu yang biasanya dilakukan secara periodik gitu ya. Kemudian juga kita memberikan jaminan kecelakaan kerja yaitu iuran dari pemberi kerja 0,24% dari gapok plus JKM 0,72% dari gaji pokok. Mungkin kita bisa next slide. Oke. Nah, berhubungan dengan slide yang pertama tadi gitu ya. Jadi walaupun Taspen ini sudah mengembangkan pelayanan secara digital, tapi faktanya pengajuan klaim pensiun itu baru 35% yang memanfaatkan gitu. Jadi 65%-nya itu masih bersifat, kalau lawannya digital kan analog, dalam hal ini manual gitu. Sehingga itu menjelaskan juga kenapa dari 1.344 karyawan Taspen, 70%-nya itu adalah tenaga di kantor-kantor cabang di seluruh Indonesia. Karena faktanya 60% itu masih pengajuan klaim manual gitu ya. Untuk pembayaran pensiunan, untuk otentifikasinya yang dilakukan setiap bulan, itu baru 58% saja yang memanfaatkan otentifikasi secara digital. Jadi dengan HP tiap bulan kita ngelihat muka pensiunan, terus ada yang nengok kiri, nengok kanan dan segala macam, itu baru dimanfaatkan oleh 58% oleh peserta pensiunan. Sisanya hampir 42% itu masih melakukan otentifikasi secara manual. Kita paham juga kenapa para pensiunan itu masih percaya yang manual, karena ada masih gaptek istilahnya, terus takut salah atau takut ketipu gitu ya. Jadi masih ada juga yang melakukan oten secara manual, datang ke kantor-kantor cabang atau kita yang datang ke rumah pensiunan. Next slide. Nah, ini yang berhubungan dengan layanan khusus penerima pensiun. Jadi ini adalah layanan yang kami berikan bila ada peserta pensiun yang belum melakukan otentifikasi selama 3 bulan 3 bulan berturut-turut gitu ya. Jadi ini yang kita datangi untuk yang manual, terus juga untuk memastikan bahwa janda atau duda pensiunan belum menikah lagi gitu. Jadi itu yang masih dihadapi di lapangan oleh peserta Taspen. Kemudian next slide. Nah, ini adalah pelayanan kami juga. Tadi yang sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya, layanan kunjungan penerima pensiun atau on the spot checking gitu ya. Itu jumlahnya malah kecenderungannya tiap tahun semakin bertambah. Ini manual gitu. Kemudian juga ada rekap administrasi pensiun. Ini lebih kepada kerjaan manual, yaitu pengajuan SK pensiun janda duda yatim piatu, terus penambahan anggota keluarga gitu ya. Kemudian untuk yang laporan surat pengesahan tanda bukti diri ini untuk mengetahui status menerima pensiun itu beneran janda atau gimana gitu. Kalau udah nikah lagi ya udah, berarti udah nggak eligible sebagai penerima pensiunan. Kemudian mutasi pensiun itu lebih kepada administratif, yaitu mutasi mitra bayar, mutasi pindah cabang, atau mutasi pindah rumah segala macam. Itu yang masih kita lakukan juga di kantor cabang. Next slide. Nah, ini adalah penjelasan mengenai milestone inovasi di Taspen. Jadi dari tahun ke tahun kami di Taspen berusaha menyempurnakan pelayanan kami kepada peserta kami gitu ya. Dan ini juga
mungkin akan lebih enak kalau di slide berikutnya. Next slide. Nah, di sini terukur bahwa tingkat kepuasan peserta terhadap layanan Taspen itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dan ini dilakukan oleh pihak ketiga. Kalau tahun 2024 lalu itu dilakukan oleh Merck Plus. Jadi selain itu juga Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat Komisi 11 bisa juga melakukan pengecekan atau wawancara juga dengan Korpri dalam hal ini, karena Korpri lah yang sebenarnya mengerti pelayanan dan gimana sih tingkat kepuasan peserta ini dapat diukur. Ada beberapa parameter yang digunakan dalam pengukuran Customer Satisfaction Index ini. Cuman yang jadi poin besarnya itu adalah 9 poin ini. Jadi ini yang mendasari kenapa CSI kita itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Emang nggak 100%, tapi paling nggak trennya itu tren naik. Next. Nah, demikian ya Bapak Ibu upaya Taspen ya meningkatkan pelayanan kepada para peserta ya Taspen, sehingga selalu naik ya tingkat kepuasan di dalam pelayanan. Nah, untuk itu maka pemerintah bersama DPR terus mensupport ya agar pelayanan Taspen ini juga meningkatkan kesejahteraan ya, bukan hanya pelayanan untuk mendapatkan gaji ya, untuk menyalurkan gaji, tetapi juga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, isi komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.